keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 26 ayat 1-3. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Kristus. Mari sebelum kita mulai persekutuan doa pada pagi ini, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam masa-masa seperti ini, di mana tekanan hidup semakin berat, baik sisi ekonomi juga soal mental, terasa seperti begitu banyak keterbatasan yang kami rasakan dan yang mengikat kami. Terkadang kami ingin melepaskan diri, namun protokol kesehatan membatasinya. Sekalipun kami tahu dan sadar ini demi keselamatan diri dan sesama kami. Ya Bapa dalam surga, ajar kami sadar bahwa kehidupan ini bukan soal melakukan apa yang kami ingin lakukan, melainkan hidup bermasyarakat dengan baik, saling menjaga, saling menolong, saling mengasihi dalam bentuk menjaga kehidupan yang sehat dan jauh dari COVID. Serta tentu saja kami harus hidup taat kepadamu. Karena itu pagi ini ya Tuhan, tolonglah kami memahami, mendengar, dan akan firman-Mu, serta tolonglah hamba-Mu yang lemah ini untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dalam kehendak dan pimpinan-Mu. Kami menyerahkan diri kami dalam anugerah dan kuasa, serta pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, yang kiranya hadir dalam persekutuan doa pagi ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Temanya pagi ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, yaitu hidup oleh Roh. Pembacaan kita adalah kitab Roma pasal 8 ayat 1-11. Demikian bunyinya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah
dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab pada pagi ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dan menjalaninya dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Kristus, ada dilema dalam hidup kita dalam konteks hukum Allah, yaitu betapa beratnya dan sulitnya melaksanakan hukum Taurat dengan baik dan benar. Faktor kemanusiaan kita menjadi masalah utama, yaitu sebagai manusia yang terdiri dari daging, penuh dengan kelemahan. Saya ambil contoh, bila saya sakit batuk dan dokter mengatakan jangan makan es, sedangkan saya hidup di Jakarta yang panas. Betapa sulitnya pantang makan es di situasi seperti ini. Kalau itu adalah pantangan 1 minggu saja, mungkin mudah. Tapi kalau untuk selamanya, ada di antara saudara mungkin berpenyakit tekanan darah tinggi, lalu dinasehati jangan suka marah. Tetapi saudara bekerja di lingkungan yang bermentalitas buruk, kerja asal-asalan, dan sebagainya. Apakah mudah menuruti nasihat dokter? Secara umum dapat dikatakan mentalitas dan kondisi lingkungan akan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Dan kalau itu bertentangan dengan watak yang bersangkutan, pasti ia akan mengalami stres berat. Kalau kita berkata ganti kerjaan, atau berhenti, dan sebagainya, mudah kalau yang bersangkutan memiliki harta dan kepandaian yang banyak dan beragam. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjalani hidupnya bersama dengan keluarga? Pemberitaan firman Tuhan pagi ini tentu tidak bisa menjawab langsung pergumulan praktis ini, melainkan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mendalami firman Tuhan. Rasul Paulus menulis sebuah realita bahwa hukum Taurat sudah dipenuhi oleh Kristus dalam kehidupannya di dunia ini. Ia bukan cuma sekedar masih menjadi hukum, tetapi menjadi hukum yang telah mampu dijalani oleh Yesus. Tidak ada kejahatan yang dilakukan, sekalipun dia mati sebagai seorang penjahat. Logika sederhananya,
adalah bahwa Yesus sebagai manusia mampu mengatasi kelemahan daging dan tidak melakukan dosa. Sehingga ini adalah sebuah penggenapan hukum Allah bahwa manusia mampu mengatasi dosa, mampu memenuhi hukum Allah melalui dan dalam diri Yesus Kristus. Dalam arti menjadi teladan, panutan, dan menempatkan Tuhan sebagai yang patut dipatuhi, yang membawa hidup kita menjadi benar di hadapan Allah. Kita tidak bisa lagi, saudara sekalian yang dikasihi Kristus, beralibi bahwa Taurat itu mustahil dilaksanakan. Kini ternyata bisa. Bahwa yang menjalani Taurat ini adalah manusia yang namanya Yesus. Allah yang menjadi manusia. Kata menjadi harus dipahami dengan baik. Bukan seperti, bukan cuma rupa. Tapi Yesus itu manusia sepenuhnya. Yang bisa mengalami haus, takut, dan berujung pada kematian. Sekian banyak sifat dan keberadaan kemanusiaan Yesus ditampilkan dalam kisah-kisah tentang kehidupannya. Mulai dari dilahirkan, tumbuh dewasa, dan akhirnya mati tersalib. Di mana paku yang menancap di tangannya memberikan luka, darah, dan rasa sakit. Lambung yang ditusuk dan lain-lainnya, serta ujung kehidupan manusia melepas nyawa. Semua itu terjadi pada Yesus. Ini membuktikan sekali lagi bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Manusia yang sesungguhnya. Dia telah menggenapi pekerjaannya di dunia ini dengan menyelesaikan tugas, yaitu mati untuk manusia. Mati dalam kebenaran dan kesetiaan pada Allah, Sang Bapa, serta dalam kasih bagi manusia. Mati sebagai tebusan dosa. Yang berarti bahwa manusia kini bisa bebas. Lalu bisakah kita mengatakan bahwa tidak mungkin hidup tanpa dosa? Manusia bisa hidup dengan meminimalkan dosa, yaitu dengan cara menempatkan Yesus sebagai contoh, panutan, teladan, dan tentu saja sebagai Tuhan yang kepadanya kita mengarahkan seluruh hidup kita. Dengan mencontoh kehidupan Yesus, meneladaninya di dunia ini. Kecuali label percaya pada Yesus adalah label palsu. Kalau kita tidak menjadikan Kristus sebagai Tuhan kita, kalau kita tidak mengikuti jejak dan keteladanannya, kalau kita tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, sebab hanya dalam Yesus kita menemukan jalan kehidupan yang benar di hadapan Allah, yang mengantar dan memimpin kita hidup di dunia dengan benar dan dalam roh. Saya mengambil contoh yang lain. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian ingin berolahraga dengan bersepeda, haruskah kita membangun jalan sendiri? Tidak usah. Gunakan saja jalan yang sudah dibuat pemerintah dengan aturannya. Begitu kan? Dan satu jalan sudah dibuat oleh Kristus dengan melalui salib. Lalu, ya kita ikuti jalan itu. Dan itu akan membawa kita ke dalam kehidupan yang benar di hadapan Allah dan manusia. Yang menjadi masalah adalah kita mau membangun jalan, membangun cara sendiri, dengan mengikuti kehendak sendiri. Dan itu yang membuat kita tidak pernah mulai hidup dengan benar, dan akan selalu beralibi. Susah menjalani hidup benar. Kita kan manusia, dan sebagainya, dan sebagainya.
Ini bukan alasan, melainkan penolakan pada Yesus untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita pribadi. Atau kita cuma menempatkan Yesus sebagai label, saya orang beragama. Tapi segala keteladanan dan perintahnya, kita cuma anggap angin lalu saja. Maaf Bapak Ibu dan saudara sekalian, kata-kata ini keras. Dan bukan maksud saya bahwa saya sudah melakukan itu. Saya bersama dengan saudara-saudara sekalian, kita terus belajar menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Guru dan teladan bagi kita sekalian, yang mengajarkan kita sekalian hidup dalam pimpinan Roh Tuhan, bukan kedagingan kita yang menjadi pandu hidup kita. Hidup oleh Roh, bukan cuma ajaran Yesus Kristus yang tertera di dalam Alkitab, tetapi perintah Tuhan yang harus terwujud dalam hidup kita sehari-hari. Jangan lagi hidup dalam hawa nafsu dunia, karakter dunia, sebab kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus di kayu salib. Kini seluruh hidup kita sudah menjadi milik Kristus, mentaati perintahnya serta menjadikan hidupnya sebagai teladan bagi kita. Kini dan di sini. Cuma ini cara dan jalan yang Tuhan buat dan berikan pada kita untuk menjalani hidup yang berkenan padanya. Kehidupan yang jauh dari dosa. Bukan karena kita kuat dan mampu, melainkan karena kita mengikuti jalan yang Tuhan berikan, yang Tuhan contohkan, dan yang Tuhan sudah lakukan untuk menjadi manusia yang berkenan kepadanya. Di mana bukan semata-mata dosa yang kita buat dengan tubuh yang lemah ini, bukan karena kita kuat dan mampu, tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan, menjalani perintahnya, sehingga menjadi berkenan baginya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu dalam penyesalan karena kami tetap hidup dalam hawa nafsu kami. Kedagingan kami masih melekat erat dalam tubuh, bahkan jiwa kami. Bukan kehendak-Mu Tuhan yang menjadi target hidup, melainkan kepuasan diri. Karena itu ampuni kami. Nama-Mu acap kali kami sebut, tapi cuma doa. Dalam doa-doa di mana kami meminta, bukan supaya kami mampu meneladani Kristus, tapi sekedar permohonan agar sekian banyak kebutuhan duniawi kami terpenuhi oleh-Mu ya Tuhan. Kami mohon banyak, bukan supaya semakin layak di hadapan-Mu, tapi supaya kami menjadi semakin pantas di dunia ini. Pagi ini kami tunduk dalam penyesalan, karena kami masih mengejar pemenuhan kebutuhan duniawi, bukan mengejar pemenuhan karakter Kristus dalam hidup kami sehari-hari. Karena itu ya Tuhan, doa kami, tolong ubah kami dalam kuasa Roh Kudus, agar kami dapat meneladani Kristus sepenuhnya, supaya semakin hari, biarlah kami menjadi semakin serupa dengannya. Pagi ini kami bersyukur untuk setiap kemajuan dalam penanganan COVID, khususnya di Indonesia ini. Biarlah ya Tuhan Engkau selalu hadir dalam tiap upaya manusia di bumi ini, dalam perjuangannya memberantas COVID, membangun masyarakat yang sadar, menjalani protokol kesehatan setiap hari, sehingga tiap bencana yang datang kami oleh pimpinan-Mu yang hadir melalui pemerintah mampu mengatasi segalanya dengan baik. Pagi ini kami berdoa untuk gereja Tuhan di mana saja, dalam perjuangannya memelihara umat. Dalam segala keterbatasan, biarlah mereka selalu dengar-dengaran dengan Tuhan, agar selalu upaya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah,
khususnya dalam menjaga keamanan, kestabilan ekonomi, penanganan COVID, serta pendidikan, agar semua kembali dapat berjalan dengan baik. Dan secara khusus kami berdoa bagi mereka yang berjuang di garis depan dalam penanganan COVID, para dokter dan tenaga kesehatan, para keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya, agar mereka semua dikuatkan oleh anugerah Tuhan. Kami berdoa bagi perekonomian Indonesia, kiranya bisa mulai bertumbuh lagi dengan sehat, dan mereka yang terus berjuang di garis depan dalam penanganan COVID, anugerah dan kekuatan-Mu menyertai mereka, tenaga medis dan non-medis di garis depan, juga setiap orang yang secara langsung berhadapan dengan COVID ini, perawat dan tenaga-tenaga lain, bahkan mereka yang harus memakamkan para pasien yang meninggal dunia, mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Kami berdoa bagi bangsa kami, agar kesadaran melaksanakan protokol kesehatan menjadi semakin tinggi. Kami berdoa bagi kehidupan ekonomi, baik bagi keluarga-keluarga dan bangsa yang mengalami dampak yang besar. Hikmat kiranya tercurah bagi pimpinan negara, Bapak Presiden dan para menteri, para pejabat, semua orang yang terlibat di dalamnya, sehingga pemerintahan berjalan dengan baik, perekonomian dapat kembali normal. Akhirnya Tuhan, kami menutup doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.